Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lasma Joyce Marbun dengan NIM 122430154. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya untuk tugas UTS Sistem Mikroelektronika kelas era. Di sini saya membuat inovatif, yaitu tentang teknologi numerical simulation analysis of high capacitive pressure sensor for wearable medical device. Yang pertama, kita membahas latar belakang. Saya mengambil judul ini yang dilatar belakangi dengan hipertensi, yang dimana hipertensi ini dijuluki sebagai pembunuh diam-diam yang karena dia meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke yang mendadak. Oleh karena itu, pemantauan tekanan darah yang akurat sangat penting untuk pencegahan dan pengelolaan hipertensi. Namun, metode konvensional seperti spigonometer memiliki keterbatasan dalam hal kenyamanan, akurasi, serta tidak memungkinkan pemantauan secara real-time. Teknologi mikroelektromechanical system menawarkan solusi inovatif untuk pemantauan tekanan darah yang lebih praktis dan akurat. Agar sensor ini dapat berfungsi secara optimal, maka dibutuhkan simulasi numerik seperti Finite Element Method yang untuk meningkatkan akurasi dan kendali sensor. Selanjutnya, di sini saya membahas tentang konsep rancangan sistem. Yang pertama ada sketsa sistem MEMS, yang dimana diagram ini menggambarkan mulai dari cat daya. Cat daya ini bekerja untuk menyediakan energi kepada seluruh sistem sensor MEMS, termasuk unit pemrosesan sinyal dan modul komunikasi nirkabel. Sumber daya dapat berupa baterai atau sambungan langsung ke sumber listrik eksternalnya, lalu dihubungkan ke unit pemrosesan sinyal dan modul komunikasi nirkabelnya, yang dimana unit pemrosesan sinyalnya ini berfungsi untuk mengelola sinyal mentah dari sensor. Perubahan kapasitasnya diubah menjadi sinyal listrik menggunakan sirkuit elektronika. Terus, pada modul komunikasi nirkabel ini memungkinkan pengiriman data hasil pengukuran secara nirkabel ke perangkat lain seperti komputer atau smartphone. Setelah ini dihubungkan kembali ke struktur sensor kapasitif dan prinsip kerjanya, yang dimana sensor kapasitif ini bagian yang dari inti sensor pada tekanan kapasitif. Sensor terdiri dari dua plat elektroda. Sementara prinsip kerjanya nih, prinsip kerja sensor tekanan kapasitif didasarkan pada hubungan antara tekanan kapasitansi. Tekanan yang diterapkan menyebabkan deformati diafragma sensor, mengubah jarak antara plat elektroda. Kapasitansi ini mengakibatkan konvensi menjadi sinyal listrik yang mencerminkan besarnya tekanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram blok sistem MEMS pada sensor tekanan kapasitif, yang dimana pada blok sistem ini yang pertama yaitu alur kerja sistemnya itu tekanan diterapkan pada sensor tekanan kapasitif ke kapasitansi berubah. Selanjutnya, perubahan kapasitansi ini diubah menjadi sinyal tegangan oleh rangkaian antarmuka. Sinyal tegangan diproses oleh unit pemrosesan data dan menjadi data digital. Nah, data digital ini dikirimkan secara nirkabel melalui modul komunikasi ke perangkat penerima, lalu cat daya memastikan semua komponen bekerja dengan baik. Selanjutnya ada komponen utama, yang dimana komponen utama ini pertama terdiri dari sensor tekanan kapasitif, spesifikasinya elektroda paralel dengan membran fleksibel. Kedua, rangkaian antarmuka dengan spesifikasinya kapasitansi to voltage conversion. Ketiga, unit pemrosesan data mikrokontroller dengan ADC. Yang keempat, modul komunikasi nirkabel, spesifikasinya Bluetooth atau Wi-Fi. Yang kelima, ada cat daya dengan spesifikasinya baterai mini dan pengisian daya nirkabel. Yang keenam, ada material biokompatibel, yang dimana spesifikasinya silikon atau polimer fleksibel. Yang ketujuh, ada lapisan pelindung tahan air, spesifikasinya ini lapisan anti air dan tahan keringat. Analisis manfaat. Pertama, akurasi dan sensitivitas MEMS itu lebih akurat dalam mendeteksi perubahan tekanan darah kecil dan dapat memantau secara real time. Yang kedua, miniaturisasi, yang dimana ini lebih kompak dan nyaman digunakan dibanding spigonometer konvensional. Yang ketiga, ada pemantauan berkelanjutan. Sensor MEMS ini memungkinkan pemantauan terus-menerus yang memudahkan pemantauan mandiri di rumah. Yang ketiga, yang keempat, ada efisiensi biaya, yang dimana ini untuk mengurangi biaya tenaga medis dan memungkinkan deteksi dini fluktuasi tekanan darah berbandingan dengan teknologi konvensional. Selanjutnya ada keunggulan sistem yang dirancang, akurasi dan pemantauan berkelanjutan ini bisa secara real time dalam jangka panjang. Terus integrasinya dengan IoT. Yang ketiga ada portabilitas dan kenyamanannya itu secara wearable yang kecil yang praktis. Keterbatasan pada sistem yang dirancang ini adalah ketergantungan pada daya yang memerlukan pengisian baterai secara berkala. Yang kedua ada penggunaan di kondisi ekstrim, yaitu dimana rentan terhadap suhu atau kelembapan ekstrim. Yang terakhir ada kompleksitas pengembangan, yang dimana ini membutuhkan waktu lebih tinggi dibanding metode konvensional. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini ialah analisis simulasi numerik dari sensor tekanan kapasitif untuk perangkat medis wearable menunjukkan potensi sensor untuk mencapai akurasi dan sensitivitas tinggi dalam memantau perubahan tekanan darah dengan memanfaatkan bahan dielektrik fleksibel dan mengoptimalkan jarak elektroda. Sensor ini secara efektif mengubah variasi tekanan menjadi perubahan kapasitansi yang dapat diukur. Lanjut, integrasi konversi kapasitansi ketegangan dan filtrasi sinyal memastikan output data yang dapat diandalkan sambil minimalkan gangguan noise. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.